kepada petugas agar menghadirkan Lukas NMB dalam ruang persidangan. Kursi yang di tengah, tolong di tes mic-nya, tolong didampingi. Agak lama sedikit. Baik ya, setelah Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pembantaran ya selama 2 minggu untuk pengobatan terdakwa, hari ini kita mulai persidangan lagi ya. Baik saudara terdakwa, pemeriksaan perkara saudara hari ini dilanjutkan ya. Apakah saudara bisa mengikuti persidangan hari ini? Siap. Bisa? Bisa. Bisa ya. Alhamdulillah. Baik, sesuai penundaan sidang yang lalu ya, setelah Majelis Hakim membacakan putusan sela, persidangan dinyatakan dilanjutkan untuk pembuktian. Apakah saudara sudah siap dengan saksi hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Sebelum menjawab apa yang disampaikan Yang Mulia, kami ingin melaporkan dulu pelaksanaan dari penetapan pembantaran guna kepentingan pemeriksaan kesehatan. Jadi setelah Yang Mulia mengeluarkan penetapan pada tanggal 27 Juni, kami melaksanakannya dengan membawa Pak Lukas NMB ke RSPAD guna dilakukan pemeriksaan. Dan sesuai dengan permintaan bahwa Pak Lukas NMB ingin diperiksa oleh Dr. Terawan, dan pada tanggal 5 Juli beliau juga sudah diperiksa oleh Dr. Terawan. Dan pada tanggal 7 Juli 2003 tim dokter dari RSPAD menyatakan Pak Lukas NMB dapat melanjutkan pengobatannya secara rawat jalan, hingga kami seperti penyampaian Yang Mulia pada persidangan sebelumnya, kalau sudah siap dikembalikan lagi ke rutan, maka kami pada hari Jumat pukul 15 membawa Pak Lukas NMB dari RSPAD kembali ke rutan Salemba cabang KPK. Dan maka kami memohon kepada majelis untuk dapat mengeluarkan penetapan pencabutan bantar guna dilakukan penahanan lanjutan. Yang kedua, terkait dengan saksi Yang Mulia, kami meminta untuk hari ini kami belum siap dengan saksi. Kami mohon jika diperkenankan pemeriksaan saksi akan dimulai pada hari Kamis. Masuk ke penahanan hakim otomatis Pak ya. Jadi itu yang jawaban dari Pak tadi. Dan untuk pemeriksaan saksi, kami Majelis Hakim sudah sepakat untuk pemeriksaan saksi terdakwa ini 1 minggu 2 kali Pak. Kami akan ini siap, rencananya ya, saksinya ada berapa orang? Dalam BAP berapa banyak saksinya? Saksi di BAP sekitar 44, tapi kami tidak akan panggil semua Yang Mulia. Itu hak saudara ya, ya, untuk menghadirkan saksi. Tapi yang jelas untuk persidangan ini ya, mohon juga pengetahuan dari penasihat hukum terdakwa, kami akan lakukan seminggu 2 kali Pak ya. Hari Senin dan hari Kamis. Siap Yang Mulia. Jadi dimulai pada minggu depan Yang Mulia. Senin depannya ya. Nanti untuk teknis pemanggilan saksi silakan majelis serahkan ke saudara. Jadi nanti saudara seleksi untuk saksi yang akan diperiksa hari Senin dipanggil, dan untuk saksi yang akan diperiksa hari Kamisnya juga sekalian dipanggil, supaya maksudnya dan untuk pemeriksaan saksi nanti diusahakan paling banyak 5 Pak ya, jangan terlalu banyak ya, 5 kalau bisa
dan selanjutnya saya serahkan ke saudara untuk menghadirkan saksi-saksinya ya. Yang jelas sudah untuk jadwal pemeriksaan saksi sudah kami umumkan jauh hari sebelumnya. Seperti itu Pak ya. Yang mulia, kami sudah memajukan kepada yang mulia. Kami cuma dapat 2 jam dalam seminggu untuk mendampingi klien. Apalagi sekarang substansi. Jadi kami pernah memberikan kepada yang mulia kesempatan yang sama diberikan kepada penasihat hukum. Tiap hari itu ada penetapannya kami lampirkan pernah. Jadi kalau 2 jam itu pasti memberikan bantuan hukum nggak cukup yang mulia. Baik. Satu. Kedua, kami mohon nanti hasil akhir daripada pemeriksaan klien kami medis. Karena itu kami butuhkan sebagai file kami. Kami belum dapat yang mulia. Itulah permohonan, semoga dapat itu. Karena 2 jam pasti nggak cukup yang mulia. Baik. Terima kasih banyak yang mulia. Baik, permohonan saudara itu yang untuk kunjungan ya, itu kan sudah saudara ajukan sejak awal sidang pertama sudah ajukan ya. Betul yang mulia. Terus terang kan memang sekarang terdakwa ini dalam penahanan majelis hakim, ya kan, majelis hakim yang menang saudara, dan kami titip penahanan terdakwa di rutan KPK ya. Tentunya di rutan itu kan ada SOP-nya Pak, ada standar operasional prosedurnya. Jadi kami majelis hakim tidak bisa merubah ya standar operasional prosedur yang ada di rutan setempat. Ya, yang jelas hak-hak terdakwa ya untuk menerima kunjungan, apakah itu dari penasihat hukum terdakwa maupun dari pihak keluarga, pasti akan diberi waktu oleh rutan setempat. Ya, masalah lama pertemuan dan lain itu kan sudah ada di sudah ada di SOP dari, jadi kami hanya mengikuti aja ya apa SOP yang ada di rutan setempat Pak. Kami tidak bisa merubah SOP itu. Iya. Iya, benar. Baik. Iya. Baik. Baik ya, 2 jam ya, 2 jam saudara. Seminggu. Penuntut umum. Seminggu 2 jam. Hari Selasa aja yang mulia. Itu 2 jam itu untuk per hari atau per minggu Pak? Seminggu. Iya. SOP yang ada di KPK yang ya, karena kunjungan hanya seminggu sekali yang mulia, dan itu kami tunduk kepada aturan yang ada di Kumham. Jadi karena rutan yang ada di KPK adalah rutannya Kumham, maka SOP-nya yang berlaku adalah SOP Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan rutan. Jadi seperti yang disampaikan oleh yang mulia bahwa itulah SOP-nya, dan kami sendiri ya walaupun yang punya tuan rumah pun tidak bisa merubah SOP yang ada. Jadi kami mungkin bisa membantu dengan misalkan setelah persidangan kami bisa memberi waktu tambahan bagi penasihat hukum jika berkenan untuk bertemu dengan terdakwa sebelum dibawa pulang ke dalam rutan, karena itu biasanya yang kami tawarkan untuk menjembatani keterbatasan waktu. Jadi setelah sidang kami biasanya berikan waktu tambahan 1 jam sebelum dibawa pulang kembali untuk dimanfaatkan. Terima kasih yang mulia. Iya, demikiannya penjelasan awal saya ini, kami majelis hakim tidak bisa merubah. Ya, Tapi SOP kami pernah yang memberikan penetapan dari pengadilan yang mulia sudah pegang itu. Ya, Ya walaupun ditahan, katakanlah tahanan KPK, tetapi ini kan wewenang dari yang mulia. Coba dipikirkan. Kalau begini kami tergantung sekali kepada JPU. Jadi kasih aja waktu 1 hari sebelum sidang, karena itu berkas banyak. Kayak kita belum konsultasi kepada beliau selama ini. Ini berkas yang mau ini, bagaimana acaranya apa, itu penting sekali yang mulia. Kalau nggak kita rasakan sangat tidak adil 2 jam dalam seminggu. Kita sangat tergantung kepada JPU, walaupun penahanan sudah di bawah pengadilan. Yang mulia.
Jadi demikian ya, kami Majelis Hakim sudah bermusyawarah, jadi kami tetap berpendapat bahwa kami mengikuti SOP yang ada di rutan setempat. Jadi maksimalkan waktu yang memang benar-benar diizinkan oleh rutan setempat untuk kunjungan kepada terdakwa. Ya, hanya sebatas itu aja. Kami tidak bisa terlalu jauh karena walaupun itu adalah tahanan dari Majelis Hakim, kami tidak punya rutan sendiri, Pak, pengadilan. Jadi kami titip dan kami mengikuti ya aturan main yang ada di rutan setempat. Jadi 2 jam cukup seminggu yang mulia untuk 2 kali sidang. Kalau memang itu SOP yang sudah dikeluarkan secara resmi, kami mengikuti itu, Pak. Kami sudah pernah mengalami hal yang sama, mulia. Yang mulia kan sudah lihat penetapan pengadilan. Ketika kita dibawa, klien kami dibawa kuasa penahanan pengadilan, kita sudah kasih penetapan dari pengadilan Jakarta Pusat. Masa sekarang kita dapat 2 jam yang mulia? Mohon dicatat, kami merasa tidak adil sekali. Iya. Bantuan hukum adalah undang-undang yang mulia. Baik. Kasih kesempatan tambah 2 jam kayak di pengadilan, karena itu berkas kita mesti bawa yang mulia. Dan juga kedua, supaya kami siap tiap kali sidang 5 diberitahukan kepada kami saksi siapa. Mereka mempunyai kesempatan yang cukup. Kita sama sekali nggak punya yang mulia. Di mana equality before the law kalau begitu? Kami bukan mengada-ada yang mulia. Iya. Ya, mohon. Baik ya. Keberatan saudara, permohonan saudara. Izin yang mulia tambahan. Kamu semua dalam. Boleh yang mulia, mau ingin tambahan, maaf, singkat. Yang disampaikan oleh saudara jaksa PU tadi aturan dari Kementerian Lapas itu khusus yang sudah ingkrah putusan yang ada seperti di Sukamiskin, seperti di lembaga-lembaga umpamanya di Salemba. Kalau khusus dalam persidangan tidak dibatasi. Tidak ada batasan dari Menkumham. Yang hanya dibatasi kalau sudah dinyatakan putusan ingkrah dikunjungi keluarga. Jadi tidak dalam kapasitas sebagai PH. Ya. Dengan segala hormat, terima kasih yang mulia atas perhatiannya. Baik. Ya, kami sudah bermusyawarah dan sudah sepakat bahwa kita selalu berpegang pada SOP di rutan setempat, Pak ya. Jadi tetap itu pendirian kami majelis untuk memberi kesempatan kepada terdakwa untuk dikunjungi oleh keluarga atau penasihat hukum terdakwa. Dan untuk saksi nanti, Pak ya, yang akan dihadirkan nanti, tolong saudara bisa koordinasi ya dengan tim penasihat hukum terdakwa, saksi-saksi yang rencananya akan dihadirkan untuk minggu depan ya, untuk hari Senin dan hari Kamisnya itu tolong disampaikan siapa-siapa yang akan menjadi saksi. Kan ada 10 orang, rencananya 5 hari Senin dan 5 hari Kamis, seperti itu ya. Saudara koordinasi aja, tidak ada salahnya ya. Untuk keterangan dokter ya, maksudnya medis terakhir dari pemeriksaan saudara terdakwa, ada yang bisa kami disampaikan oleh penuntut umum? Terima kasih yang mulia. Pada hari ini nanti kami akan sampaikan secara tertulis. Pada hari ini sebelum berangkat sidang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Sinta, dokter di rutan KPK, bahwa kondisi Pak Lukas NMB sehat untuk dapat mengikuti persidangan. Secara tertulis kami serahkan kepada yang mulia. Untuk terdakwa, untuk yang hari ini dan ini surat yang dari dokter RSPAD. Untuk penasihat hukum. Mereka sudah kena pembiayaan yang ini dari pribadi yang mulia. Oh ya. Mungkin saudara penasihat hukum ada enggak ini? Ya nanti kami kasihkan kopi. Ya. Ada. Iya nanti kami kasih kopi. Tolong ya diberikan ke tim penasihat hukum. Ini untuk majelisnya nanti akan diserahkan ya sebagai bahan saudara nanti ya kopiannya. Terima kasih Pak, silakan duduk. Dia masih apa namanya? Sanggup kecuali dia sudah kemarin. Baik ya. Untuk persidangan hari ini penuntut umum belum siap dengan saksi ya.
Masih ada yang mau disampaikan? Pak Ketua, saya ingin menyampaikan kalau keterangan dari dokter KPK itu kan hanya untuk sidang. Sementara semua hasil medis mengenai pembantaran sampai pagi ini pihak RSPAD belum mengeluarkan resume medis. Karena resume medis belum dikeluarkan dan berdasarkan pengamatan dan konsultasi kami dengan dokter di RSPAD, Pak Lukas memang masih memerlukan perawatan dalam hal ginjal. Barusan tadi kami ke RSPAD dan diberikan keterangan bahwa resume medis yang akan dikeluarkan belum disiapkan oleh tim dokter RSPAD. Sehingga kalau seandainya kita bersidang hanya mematok atau berpatok pada keterangan dokter KPK tanpa hasil medis dari RSPAD, saya kira ini juga tidak kurang baiklah. Itu yang pertama kami sampaikan. Dan saya akan mau menyerahkan resume atau keterangan dokter bahwa resume medis sedang disiapkan. Resume. Masih resume dokter yang terakhir ya. Oh ya. Berarti nanti sambil jalan Pak ya, nanti mungkin dalam waktu dekat resume itu akan sampai juga ke tangan majelis dan di tangan saudara juga akan sampai ya, di tangan tim penasihat hukum. Silakan Pak. Ya nanti kami tetap akan pelajari semua Pak ya, keterangan apa? Ya, silakan. Baik. Jadi kami sambil mempelajari dan sambil jalan Pak ya. Ya. Ada yang mau disampaikan penuntut umum? Cukup mengenai penuntutan sidang. Masih ada Pak mengenai daftar 5 atau 10 saksi, apakah melalui majelis kami bisa dapat siapa orangnya atau bagaimana caranya? Apakah lewat admin KPK atau bisa disampaikan sekarang? Karena saya pikir JPU sudah punya jadwal memanggil para saksi sehingga pasti sudah tahu semua. Iya, itu saya bilang tadi kan, nanti saudara bisa koordinasi dengan penasihat hukum, dengan penuntut umum untuk saksi. Di dalam KUHAP tidak ada kewajiban Pak. Di dalam KUHAP itu tidak ada kewajiban. Jadi saya hanya menyarankan untuk koordinasi aja dengan saudara. Tidak ada salahnya untuk saudara memberitahukan saksi-saksi yang akan hadir nanti di persidangan berikutnya. Ya, untuk sama-sama kita menyiapkan tentunya kan, saudara menyiapkan saksi saudara dan tim penasihat hukum juga akan menyiapkan tentunya pertanyaan-pertanyaan untuk para saksi yang akan saudara hadirkan kan gitu. Koordinasi aja Pak. Tidak ada kewajiban kami untuk memerintah penuntut umum untuk memberitahukan itu ya. Baik, cukup saya rasa tidak ada pertanyaan lagi. Sidang hari ini nyatakan selesai. Akan dilanjutkan kembali pada hari Senin. Enggak, mulai hari Senin. Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Ya, demikian saudara terdakwa kembali lagi ke tahanan dan jaga kesehatan ya. Sidang nyatakan selesai dan ditutup. Sidangnya Pak Presiden.